Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini adalah pertanyaan banyak pihak, terutama banyak penonton yang bertanya, di somasi pinjaman online harus gimana? Bersikap seperti apa? Nah, simak tayangannya, daging ini. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali ya dengan channel ini. Tetap ada bersama kalian untuk kalian membersamai kalian semua yang saat ini sedang gagal bayar, khususnya para nasabah pinjaman online. Kawan-kawan, banyak sekali pertanyaan terkait masalah somasi. Apa itu somasi? Dan bagaimana kalau kita disomasi? Apa yang harus kita lakukan? Di video inilah jawabannya. Simak sampai habis, jangan nonton hanya di tengah atau di awal, apalagi nontonnya paling akhir, di akhir aja. Itu berbahaya buat kalian, gagal paham nantinya, repot saya jelasin lagi di kolom komentar jelasin lagi, padahal semuanya ditayangkan ya, full detail. Makanya kalau nonton tuh sempurna dari awal, pertengahan sampai akhir. Oke kawan-kawan, tanpa membuang waktu, silahkan simak seperti apa videonya. Somasi. Nah, ini adalah salah satu yang banyak pihak, khususnya nasabah yang masih awam tentang masalah somasi atau dunia hukum, mereka akan berpikir somasi. Wah, ini urusannya penjara, ini urusannya pengadilan. Sini saya akan jelaskan ya terkait masalah somasi. Somasi itu diatur terkait masalah pengertiannya ada di pasal 1238, dan terkait masalah hukuman atau sanksinya itu ada di 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kita akan kupas ya. Apa sih yang tercantum di dalam pasal 1238 terkait pengertian dari somasi? Nah, ini saya akan jelaskan. Di 1238 ya, saya bacakan. Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Nah, nanti saya akan kupas ya. Lalu ini di pasal 1243 yang mengatur terkait masalah sanksi. Ya, ini saya bacakan. Pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Jadi begini kawan-kawan ya, somasi. Somasi itu jangan terlalu difikirkan bahwa itu adalah sesuatu hal yang final, hal yang buruk bagi kalian yang saat ini ingkar janji atau cedera janji. Somasi itu adalah sesuatu hal yang lumrah dan sering terjadi. Ya, anggap aja somasi itu adalah peringatan dari kreditur, pihak yang memiliki dana yang sudah menyerahkan kepada Anda tidak bayar sebagai debitur. Nah, ketika Anda lalai, dan kalau bahasa hukum disebutnya wan prestasi atau ingkar janji ya, diduga melakukan wan prestasi, karena tidak boleh menyebutkan seseorang lalai dengan wan prestasi karena tidak ada putusan hakim, belum berproses di sidang pengadilan. Jadi nggak boleh itu ngucap asal nyablak, oh, Anda wan prestasi, nggak bisa, diduga wan prestasi. Jadi somasi ini lahir akibat kelalaian dalam menjalankan perikatan antara Anda pihak sebagai kreditur, peminjam, dan kreditur ya sebagai pihak yang memiliki dana. Nah, itu terjadi perikatan antara kalian. Lalu Anda seiring berjalannya waktu lalai melakukan pembayaran. Nah, mereka harusnya ya, ini saya terangkan ya, harusnya ketika terjadi seperti itu, apalagi Anda adalah sebagai pihak debitur yang sah ya, meminjam di pembiayaan atau pendanaan berbasis teknologi informasi atau online, harusnya diberikan peringatan ke-1.
Nah, setelah peringatan ke-1, ternyata setelah dikirimkan ke rumah, peringatan ke-1 tersebut tetap tidak digubris oleh Anda. Lalu lahirlah peringatan kedua. Peringatan kedua tidak juga Anda gubris, Anda cuekin, Anda acuhkan. Lalu hadirlah peringatan ketiga. Peringatan ketiga atau peringatan terakhir dari mereka pihak pinjaman online tidak juga digubris. Anda masih tetap lalai, tidak melakukan pembayaran. Lalu mereka bisa berembuklah dengan manajemen pihak kantornya. Lalu mereka berusaha untuk mengembalikan hak mereka yang sudah dikucurkan kepada Anda dananya untuk kembali lagi dalam bentuk angsuran atau cicilan. Nah, mereka melakukan upaya lain atau menempuh upaya lain, yaitu berupa somasi yang tadi saya sudah terangkan. Dan somasi ini berupa bentuk teguran, ya, biasanya dilayangkan oleh pihak kuasa hukum yang ditunjuk oleh pinjaman online atau pihak dari kreditur. Nah, somasi ini harusnya dilayangkan langsung secara fisik ke alamat tertuju, ya, alamatnya si debitur, alamat nama lengkap dan alamat rinciannya seperti apa. Dan dalam surat somasi ini harus ada namanya surat kuasa. Lampirannya surat kuasa yang dikuasakan dari pihak pinjol kepada kuasa hukumnya yang ditunjuk, ya, oleh direksi untuk melakukan upaya-upaya lainnya, termasuk upaya hukum, ya, tidak tertutup upaya hukum untuk menegur nasabah, ya, yang diduga melakukan uang prestasi. Nah, seperti itu. Itu somasi. Nanti dilayangkan somasi ke-1 harus ke alamat tertuju. Dikirimkan melalui pos, melalui kurir apapun, ya, dikirimkan ke alamat tertuju dengan nama lengkap dan alamat lengkap. Somasi 1 tidak diindahkan, misalnya Anda masih tetap, ya, tidak melakukan pembayaran. Lalu somasi kedua masih juga tetap Anda ngeyel, nggak melakukan pembayaran. Akhirnya, ya, mereka bisa melakukan upaya-upaya lain setelah melakukan somasi, yaitu upaya yang bisa mereka tempuh adalah dengan cara menggugat atau mendaftarkan gugatan di pengadilan negeri setempat di mana domisili si nasabah atau debitur berada. Nah, sudah terang, ya, sampai sini. Nah, itu perjalanan somasi. Pak, nih, saya disomasi, Pak. Disomasi sama pihak pinjaman online, tapi hanya dipotokan. Nah, ini saya akan tayangkan seperti apa, ya, bentuknya. Ya, boleh, saya sih nanti akan ulas, ya. Nih, ini kiriman dari yang mengaku dari pihak pinjaman online, ya, 0812 1340 5257. Nih, saya bacakan, ya. Bos, saya Damar, pihak agensi ketiga Amar Bank. Siang ini kita orang terima data Anda yang bermasalah tertunggak berbulan-bulan dari pihak Amar Bank. Kita orang hanya minta pembayaran, bos. 4-5 bulan tunggakan. Tolong buat kesepakatan agar orang kita jemput dana hari apa, di mana, dan jam berapa. Nah, lalu ada kiriman lagi nih. Pagi, posisi di mana? Saya diminta Amar Bank tunaiku untuk ambil dana tunggakannya. Jangan karena ini e-kontak dan nomor kantor yang dicantumkan merasa terganggu perihal titip pesan kami. Data Anda lengkap di manajemen kami dan tetap akan diproses dari pihak kantor. Menanggapi kredit macet tunaiku, kami sangat concern atas menanganinya karena mengganggu cash flow perusahaan kami. Kami akan menindak tegas jika Anda tidak mempunyai itikat baik untuk mencicil tunggakan. Nah, di sini ada, ya, ada surat, ya, di sininya harusnya di kolom yang ada plastiknya itu harusnya ada tertera nama nasabah. Tapi ini hanya tertulis Amar Bank-nya, dan di sini ada nama kantor hukumnya, ya. Nah, teman-teman, dia mengaku dari pihak ketiga dan dia memfotokan, ya, ada surat somasi, ya, bukan surat somasi sih, kop surat lebih tepatnya, ya. Kop surat. Di sini sih saya lihat ada kop surat, tapi di sini ada tulisan si merah somasi, tapi di kolom nama dan alamat itu hanya tertulis Amar Bank atau logo Amar Bank. Nah, kawan-kawan, kalau mendapati hal seperti ini bagaimana? Tadi kan saya sudah ceritakan ke kalian.
kronologis kalau misalnya pihak tertentu ingin melakukan somasi, ya mulai dari tahapan surat peringatan 1, 2, 3, lalu somasi 1, 2 dan seterusnya, lalu mereka kalau tidak puas juga mereka bisa melakukan gugatan. Teman-teman, kalau Anda mendapati hal seperti tadi yang saya perlihatkan ke kalian, jadi ditagih berkali-kali, ya tidak gubris juga, akhirnya pihak ketiga yang mengaku DP ketiga itu mengirimkan foto berupa amplop yang ada kop pihak dari konsultan hukum atau dari advokat kantor hukum, dan di bawahnya ada tulisan somasi, lalu di situ tidak tertera sih untuk nasabah siapa. Begini, kalau Anda menghadapi hal seperti ini, sudah jangan takut, respon awal, jangan pernah panik. Anda terima seperti ini, ya sudah, terima saja, senyumin saja kawan. Jangan panik, sekali lagi, jangan panik, apalagi Anda gerasak gerusuk, ya untuk segera menyelesaikan tunggakan dengan cara Anda gali lubang tutup lubang. Hati-hati! Saya bilang hati-hati, jangan sampai Anda gali lubang tutup lubang. Saya sangat concern masalah ini. Jangan sampai Anda gali lubang tutup lubang hanya gara-gara menerima seperti ini. Ya, camkan ini. Kalian ya baru saja dikirimi hal seperti ini. Jangan pernah kalian langsung down. Dikirimi somasi pun Anda harap tenang. Jangan Anda panik. Karena kepanikanlah yang akan memperburuk situasi dan keadaan Anda saat ini. Situasi Anda sedang buruk, mental Anda sedang jatuh, hanya gara-gara kalian posisinya gagal bayar, lalu Anda menerima foto, amplop, tulisan somasi, Anda makin down, itu bahayanya. Makanya saya bilang, jangan panik, respon Anda yang paling awal, jangan panik. Hadapi hal ini dengan tarik nafas. Buang, istighfar, astagfirullahaladzim. Jadi kalau terlintas pikiran-pikiran untuk membayar dengan gali lubang tutup lubang, ingat ya, haram hukumnya. Jangan pernah lakukan kesalahan yang sama. Jangan mengulangi penderitaan yang sama. Jangan membuka peluang musibah yang lebih parah lagi. Stop, segera stop. Jadi pikiran Anda yang sudah traveling, piknik kemana-mana, Anda ketakutan, waduh somasi ini, saya udah dipotoin somasi ini. Kalem kawan, tenang. Kalau somasi itu berujung seperti tadi saya sebutkan ya, berujung dengan gugatan atau Anda didaftarkan, digugat secara perdata ke pengadilan negeri. Itu namanya pengadilan negeri penuh dengan orang-orang yang berutang, penuh dengan orang-orang yang gagal bayar di pinjol, penuh itu setiap hari. Dan setiap hari pula Anda akan melihat di berbagai media sosial, media cetak atau elektronik, banyak sekali berita-berita bahwa nasabah pinjol digugat. Nasabah pinjol diajukan ke meja hijau. Ada nggak buktinya? Ada nggak? Sampai sekarang ada nggak? Nggak ada kan? Ya sudah, ngapain panik? Ngapain Anda jadi gusar nggak jelas? Nasabah juga nggak ada yang digugat. Anda hanya menerima seperti ini, ya biarkan saja. Itu adalah upaya dari mereka, upaya hukum dari mereka ya, untuk melakukan atau mengembalikan hak-hak mereka yang Anda tidak bayar. Jadi Anda nggak usah panik. Yang harus panik mereka, bukan Anda. Yang harus panik itu pihak mereka pinjol, bukan Anda. Yang panik itu pihak desanya. Kalau nggak berhasil menagih Anda nggak bayar, mereka nggak gajian. Itu yang harus panik mereka, bukan Anda. Sadari yang harus panik mereka, sekali lagi bukan Anda. Ya, paham ya sampai sini? Jadi nggak usah takut dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Paham sampai sini? Ya, kalau Anda paham, mohon kiranya feedback dari kalian. Ya, tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Karena dengan seperti itu, akan menjadi afirmasi positif bagi kalian. Kata-kata, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut, itu akan menjadi gelombang energi yang baik buat kalian. Energi yang positif buat kalian, yang tadinya kalian kayak kerupuk, sudah ketakutan, insya Allah ya, jadi kuat, tegar seperti baja. Karena saya paham, saya mengerti dengan semua ulasan yang saya tampilkan, dan saya tidak takut menerima hal semacam ini. Biarkan hal ini menjadi sesuatu yang natural, alami ya, datang menghampiri kalian, somasi atau surat-surat teguran-teguran lainnya, peringatan ataupun ancaman-ancaman ini, terima kawan. Itu adalah konsekuensi dan resiko ketika kalian gagal bayar, ngutang tidak dibayar, itu resikonya. Jangan takut ya.
Silakan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Kesimpulan dari video ini, seperti biasa saya akan kasih kesimpulan, yaitu bahwa kalian tidak usah takut. Respon kalian lah, awal kali respon kalian jangan pernah takut atas hal semacam ini. Ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Ketika Anda gagal bayar, pasti ada efeknya. Ditagih tidak mengenakan, deg-degan ketika menerima sesuatu yang mungkin Anda jarang melihat, jarang mendengar. Terkait masalah somasi, langsung ya kena jantung Anda. Lalu hal lainnya, ya seperti biasa, hanya ancaman-ancaman yang tentunya tidak perlu Anda tanggapi. Paham ya sampai sini? Itu saja kesimpulannya. Dan tidak perlu takut. Kalau namanya somasi berlanjut kepada gugatan penuh, itu namanya pengadilan. Paham ya? Oke kawan-kawan, kita tutup saja video kali ini. Mudah-mudahan Anda terbooster mentalnya. Mudah-mudahan Anda benar-benar paham apa yang saya sampaikan dalam video ini. Dan jangan lupa, bagikan video-video seperti ini. Video-video yang membangkitkan mental, yang mengubah ya, mental yang tadinya kerupuk menjadi mental baja. Silakan bagikan ke berbagai media sosial kalian. Bagikan ke teman-teman kalian. Ke orang-orang yang membutuhkan untuk membooster ya, di booster mentalnya. Silakan bagikan. Insya Allah ketika video ini sampai atas sharing Anda, ketika Anda bagikan dan sampai kepada pihak yang memerlukan, yang membutuhkan, lalu mereka hijrah, lalu mereka dikuatkan mentalnya, mereka tetap ya makin tambah semangat. Insya Allah itu menjadi pahala jariah buat Anda semua. Dan jangan lupa, setelah nonton video ini, ya yang belum melakukan support atau mensupport atau mendukung channel ini, silahkan diklik ya channel Jamal Official Vlog ya, di subscribe kawan, gratis ya, subscribe. Lalu diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru dari saya, dapat notifikasi atau pemberitahuan di handphone Anda. Paham ya? Yuk kita sama-sama untuk istighfar. Seperti biasa saya selalu mengajak kalian beristighfar. Kenapa? Agar kalian benar-benar mohon ampun, minta ampun kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi kejadian hal yang serupa Anda terjerat ke dalam riba pinjaman online. Dan teman-teman, seperti biasa setelah nanti kita beristighfar, kita lanjut dengan doa agar Allah memberikan banyak hal, banyak kemudahan, banyak kelancaran atas setiap ikhtiar, usaha, dan pekerjaan yang kita lakukan. Yuk, kita mulai beristighfar. Astagfirullahalazim. 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 Ya teman-teman, kita sama-sama beristighfar, kita mohon ampun atas segala masalah yang datang silih berganti setiap hari. Yang datang masalah mempermalukan kita, membuat kita malu, sungguh-sungguh malu. Membuat kita bimbang, risau, stres. Stres teramat sangat kawan. Dikejar dengan beragam macam peristiwa, ancaman, intimidasi, teror. Belum lagi hal-hal yang tidak diduga. Bisa tiba-tiba datang ke tempat bekerja. Sungguh sangat memalukan. Ya Allah, ampuni kami semua. Kami ingin hijrah, kami ingin tobat, kami benar-benar ya Allah, kami minta maaf, minta ampunan-Mu ya Allah atas segala peristiwa yang ini terjadi. Benar-benar adalah kesalahan mutlak dari kami semua ya Allah. Ya Allah, ampuni kami. Perluas ikhtiar dan usaha kami ya Allah. Perluas juga rezeki-rezeki kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Kami yang saat ini sedang kesusahan. Susah yang kami buat sendiri. Susah dan derita yang kami timbulkan dari kelakuan kami sendiri ya Allah. Yang tidak mentaati perintah-perintah-Mu. Yang melanggar perintah-perintah-Mu. Untuk tidak terjerat ke dalam riba. Dan saat ini kami sengaja nyebur ke dalam riba. Ya Allah, angkat kami dari musibah ini. Ya Allah, berikan kami ketenangan hati. Ampuni kami ya Allah atas segala kesalahan ini. Dekatkan kami dengan rezeki-rezeki-Mu yang halal. Jauhkan kami ya Allah dari rezeki-rezeki yang haram, yang membuat kami menderita ya Allah. Siang malam, siang kami dipermalukan, malam kami tidak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa beristirahat karena kami memikirkan
esok jatuh tempo apa lagi? Esok jatuh tempo yang mana lagi? Berapa esok yang harus kami bayar? Ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami ya Allah. Berikan kami kesehatan agar kami dapat menjemput seluruh rezekimu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih kalian yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kalian semua. Stay strong, keep strong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.